Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Asraji Channel, membagikan tutorial singkat tentang cara mengisi aplikasi SKP terbaru dan terupdate dengan cukup mengisi 3 tab saja: data PNS, rencana SKP, kemudian penilaian perilaku kerja pegawai negeri. Oke, marilah kita simak video tutorial ini. Selamat menyaksikan. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, ini saya telah membuat sebuah aplikasi terbaru, yaitu jadi sekali lagi hanya kita menginput 3 tab saja. Jadi yang pertama adalah kita mengisi data umum PNS seperti ini. Klik di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan menuliskan data dari pegawai negeri yang akan dinilai. Kemudian di sini adalah kita menuliskan tanggalnya. Jadi dan Ibu di sini bisa menyesuaikan dengan keadaan di daerah Bapak dan Ibu. Setelah itu kita kembali ke awal dan kemudian kita klik yang pertama Bapak dan Ibu, rencana SKP. Nah, rencana SKP di sini, ini data-data ini adalah mengambil dari data-data yang kita input di data umum tadi Bapak dan Ibu. Tidak perlu kita menulis, adalah kita menuliskan rencana kerja atasan kita, dalam hal ini kepala sekolah. Di sini bisa diambil dari visi dan misi sekolah. Dan di sini adalah uraian kinerja kita sebagai guru. Ini di sini saya sengaja buat, saya tidak password, tidak kunci, tidak memberikan sandi, karena ini akan menyesuaikan keadaan atau kondisi di sekolah Bapak dan Ibu guru. Kemudian di sini klik yang kedua adalah review. Review di sini adalah untuk mereview atau menengok ulang hasil inputan kita di awal tadi, apakah sudah betul, sambil kita mengatur lebar kolom, semuanya di sini kita akan atur semua sebelum kita printnya. Pada diklik lagi home, masuk di penetapan SKP. Kemudian setelah itu kita kembali lagi, kemudian keterkaitan dengan angka kredit. Nah, ya, jadi Bapak dan Ibu yang akan naik pangkat, ini di sini sudah dijelaskan di SKP terbaru ini. Di aplikasi saya ini Bapak dan Ibu tidak perlu mengambil kalkulator ataupun alat hitung lain, otomatis sistem yang ada dalam aplikasi ini akan mengolahnya. Nah, kemudian dalam tutorial kali ini, guru yang saya ambilkan contoh untuk dinilai SKP-nya adalah guru yang bergolongan 3A atau memiliki jabatan guru pertama, di mana angka kredit dalam 1 tahun adalah 10,5 dan 1 semester dibagi 2 itu adalah 5,25. Jadi angka 5,25 ini karena saya buat adalah periode Juli sampai dengan Desember 2021, maka Bapak dan Ibu hanya menginput di kolom yang berwarna hijau. Setelah itu Bapak dan Ibu, jika pegawai yang dinilai itu adalah diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolah sebagai wali kelas, maka cukup mengisi wali kelas. Bisa saja di sini wali kelas, angka kreditnya akan tercantum otomatis di sini. Jadi diisi ini tugas tambahan seluruh terlaksana, maka cukup dituliskan saja TT atau huruf T dengan T. Ini adalah tidak terlaksana. Kemudian yang berikut adalah kegiatan, mengikuti kegiatan organisasi profesi. Dia sebagai pengurus, maka tinggal tulisannya sebagai pengurus. Ini organisasi profesi. Kemudian otomatis juga angka kreditnya akan tercantum di sini. Kemudian yang terakhir adalah dia mengikuti seminar atau forum. Dia jadi peserta di sini, peserta 2 kali sampai dengan peserta 3 kali, 5 kali dan seterusnya. Setelah itu Bapak dan Ibu selesailah pekerjaan untuk di tab ini. Kemudian kita masuk di tab yang ke-6. Karena yang saya memberikan contoh dalam tutorial ini adalah jabatan fungsional guru pertama golongan 3A, maka di sini saya menuliskan 3
3 di sini ya. Karena kenapa 3? Karena level yang disyaratkan dalam Permen PAN RB nomor 8 tahun 2021 itu yang disyaratkan untuk guru pertama adalah 2 dan 3. Jadi di sini saya ambil 3 saja. Saya juga di sini 2. Ya seperti hapus ini. Ya boleh. Kemudian tapi di sini saya ambil saja yang skor tertingginya adalah 3. Terus ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita melangkah di komitmen juga sama, yaitu ambil maksimal yang 3 karena sesuai dengan yang disyaratkan dalam Permen PAN RB itu. Selanjutnya adalah inisiatif kerja 3 juga. Jadi di kolom setiap aspek ini Bapak dan Ibu hanya diisi 1, diisi saja maksimalnya. Kemudian kerjasama di kolom 3 juga karena sesuai dengan level yang disyaratkan. Kemudian di kepemimpinan bisa juga diisi, tapi ini tidak mempengaruhi. Kemudian di sini adalah rekapan nilai perilaku kerja pegawai. Ibu kita lanjut di sini yaitu dengan mengklik laporan. Jadi laporannya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini juga akan di print, Ctrl P seperti itu, baru print. Lalu silakan dibawa untuk ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja, setelah itu dengan atasan pejabat penilai. Selanjutnya kita melihat integrasi penilaian kinerja pegawai negeri yang bersangkutan. Jadi ini harus di print Bapak Ibu, karena ini juga adalah sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan SKP. Jadi kalau di Badan Kepegawaian Daerah ditanyakan mana hasil nilai atau nilai terakhirnya, Bapak dan Ibu tinggal memberikan inilah mulai dari Januari sampai dengan Desember. Sudah termasuk di yang penilaian tadi di Januari sampai dengan Juni tadi. Ini sudah terakumulasi di sini. Kemudian Ctrl P seperti ini, langsung print. Saya kira sekian Bapak dan Ibu. Aplikasi yang saya sudah buat ini tidak pakai ribet Bapak dan Ibu, cukup 3 langkah. Besok saya akan membuat aplikasi simple atau ekspres untuk para kepala sekolah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Saya Asraji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua.